ada orang-orang yang mengaku Islam yang kemudian mereka seakan-akan ingin mengajarkan Allah dan ingin mengajarkan Rasul. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kalimat kafir itu kepada orang kafir lebih daripada 250 ayat. Ya, bahkan Allah menjadikan surat, ya, dinamakan dalam surat, ya, surat Kafirun. Ya. Nah, tetapi ini hari ini menjadi samar di tengah-tengah manusia. Kenapa? Wallahu a'lam, mungkin ada tujuan-tujuan tertentu di balik ini semuanya. Dan kita khawatirkan, dokter, ya ini kekhawatiran, kita bukan ingin meramal. Karena sesuatu yang terjadi hari ini nggak pernah terfikir di benak kita. Jadi kita khawatirkan mungkin ke depan nggak boleh lagi baca ya ayyuhal kafirun, ya, tidak boleh menyebut ini kafir dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan buat kita. Ya, padahal di dalam terminologi kalimat kufur di dalam Islam itu adalah siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Dan itu setiap agama punya bahasa-bahasa sendiri. Kalau orang Nasrani menganggap orang yang bukan agama Nasrani domba-domba yang tersesat. Ya, begitu juga orang Hindu, orang yang bukan beragama Hindu punya istilah khusus. Dan begitu juga dalam terminologi Islam, siapa yang mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul, itu secara bahasa namanya kafaro. Dia kafir. Ya, ini adalah kalimat yang memang Allah sebutkan. Ini kalimat yang memang disebutkan oleh Nabi SAW, dan tidak boleh untuk kita mengganti-gantikannya. Apalagi sekarang mereka menyebutkan bukan hanya tidak boleh mengatakan kafir, juga tidak menyebutkan non-muslim, tetapi disebutkan mautin. Mereka adalah sebagai warga negara. Jadi tidak ada perbedaan di antara semua warga negara Indonesia, itu semuanya sama. Sama antara orang yang menyembah Allah dengan orang yang menyembah, ya, patung. Sama dengan orang yang menyembah Allah dengan orang menyembah kayu, menyembah batu. Sama dengan orang yang beriman kepada Rasul dengan orang yang kufur kepada Rasulullah SAW. Itu tidak boleh dibedakan karena kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, tadinya kan mereka membuat sebuah konsep Islam Nusantara. Ini hari ini, ya, tidak lagi ada Islam, tidak lagi ada kafir, yang ada warga negara. Dan ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah menjadikan orang-orang mujrim itu sama dengan orang-orang kafir, orang-orang mujrim sama dengan orang mukmin? Ini tentunya beda. Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian tidak bisa menghukumi sesuatu dengan bijak? Ya, ini ayat sudah diturunkan oleh Allah ribuan tahun yang lalu, yang menunjukkan akan ada orang-orang yang mereka ingin menyamakan antara orang Islam dengan orang kafir. Ya, dan Allah yang Maha Rahmat, yang Maha Mulia, yang Maha Agung, ya, telah menyebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, di mana tempatnya? Dalam neraka. Dan mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Allah Tuhan kamu yang menciptakan kamu yang mengatakan, ya, mereka sejelek-jelek makhluk. Lah, kok ente bisa mengatakan nggak ada perbedaan di antara Islam dan kafir? Jadi keliru jelas. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Yahudi dan Nasrani. Kan seperti itu. Kenapa? Ya, dengan apa siapa yang melaknat mereka? Dengan lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini dari sekian ayat. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling baik lisannya, orang yang paling menjaga perasaan manusia, orang yang paling baus dalam bergaul, manusia yang paling sempurna akhlaknya, orang yang paling baik. Ya, dan tetapi bersama dengan itu Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang Yahudi pun dan seorang Nasrani pun yang mereka mendengar datangnya aku dan tidak beriman kepadaku dan dia mati di atas kekufuran tersebut, maka dia berada dalam neraka jahanam. Apakah Anda lebih rahmat dibandingkan Rasul? Apakah Anda itu lebih bijak dibandingkan Rasulullah SAW? Ataukah Anda lebih bijak daripada zat yang mengutus Rasulullah SAW yang mereka mengatakan mereka itu kufur? Sehingga kita khawatir hal-hal yang seperti ini, dokter.
Para ulama telah membuat satu pembatal-pembatal keislaman, buat hal yang membatalkan keislaman seseorang, diantaranya ragu dengan kekafirannya orang kafir. Ketika seseorang ragu dengan kekafirannya orang kafir, dia bisa keluar daripada Islam. Jadi jangan kita main-main dengan perkara-perkara seperti ini. Dan begitu juga ketika kita katakan dia kafir, dia bukan warga negara, bukan berarti dia bukan warga negara Indonesia, bukan berarti dia tidak punya hak di sini. Walhamdulillah, Islam ya dengan ajaran yang sempurna ini menganggap siapa saja yang di luar daripada Islam mereka itu kafir, tetapi dalam Islam juga kita dijaga hak-hak mereka. Di antaranya mereka tidak boleh dibunuh. Rasulullah mengatakan barang siapa membunuh orang kafir yang mereka berada di bawah pemerintahan muslimin, dia tidak akan mencium baju surga. Mereka layak untuk mendapatkan ya pelayanan kesehatan. Mereka layak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Ya, dalam masalah ini kita berikan kepada mereka karena mereka warga negara. Ya, diberikan pekerjaan, dijaga keamanannya, dijaga ketentramannya, tidak boleh diusik. Begitu juga ketika ada orang Islam yang berhutang, nggak boleh dia alasankan orang kafir, nggak perlu saya bayar hutang, nggak boleh, tetap kita harus bayar hutang dia. Dan juga kita nggak boleh mengambil harta dia. Ya, jadi bukan berarti ketika kita katakan kafir mereka itu nggak punya hak di sini, nggak, mereka punya hak di sini. Bahkan kita tidak boleh mengganggu gereja mereka. Silakan mereka beribadah di gereja-gereja mereka. Tetapi ketika menyebutkan mereka bukan lagi kafir karena untuk menyamakan antara warga negara Indonesia, ini sebuah kekeliruan jelas. Bahkan dalam keadaan mereka sebagai warga negara Indonesia dan dihukumi kafir, justru terkadang ada sebagian mereka lebih berkuasa daripada orang penduduk asli atau muslimin yang menjadi mayoritas di negeri ini. Kan begitu, dokter? Iya. Ini berarti di kota Madinah itu dulu Rasulullah sebagai khalifahnya, di seputarnya itu kan juga ada kafir-kafir jelas, Ustaz. Jelas. Dan Rasul tetap membilangkan kepada mereka itu kafir, jelas. Kafir Nah, gitu ya saja. Jelas. Ya, di zaman Rasulullah ada Yahudi, bahkan kota Madinah itu kota yang paling banyak Yahudinya di sana. Dan Rasulullah SAW menghukumi mereka itu kafir dan lain sebagainya. Tetapi bersama dengan itu Rasulullah memberikan kepada mereka kebebasan untuk tinggal di kota Madinah. Namun waktu itu mereka melanggar perjanjian apa yang telah disepakati antara Rasulullah SAW dengan mereka. Dan ketika mereka melanggar perjanjian, disitulah Rasulullah SAW mengusir mereka. Dan bersamaan dengan itu, walhamdulillah, Rum dan Persia adalah dua negara besar pada waktu itu dari negara-negara kafir. Begitu juga Najasyi, ya, negeri kafir di sana. Dengan thariqah yang didakwahkan oleh Nabi, Rasul mengatakan mereka kafir, Rasul mengatakan mereka musyrik, Rasul menghukumi mereka sebagai penghuni neraka jahanam. Walhamdulillah, bersama dengan itu negara tersebut runtuh dan menjadi negara Islam. Ya, tidak menghalangi dari dakwah, tidak menghalangi dari kebaikan dengan metode yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya kita bingung apa sebenarnya yang mereka inginkan di balik ini semuanya. Kan seperti itu, dokter? Iya, nah, Allah a'lam bishawab.